Ini anak kaget nih lihat berita-berita bahwasanya Habib Bahar itu menjadi tersangka ada beberapa di CNN, udah gitu di Detik dan lain sebagainya. Nah ini kita ingin tahu ini sebagai umat pecinta-pecintanya, ada berita seperti itu, apakah itu valid, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini ada berita-berita bahwasanya Habib Bahar menjadi tersangka lagi, padahal belum bebas dari lapas tersebut. Tapi ada kasus baru. Habib Bahar ujung-ujungnya jadi tersangka lagi. Gimana sih ceritanya kok bisa jadi tersangka? Nah, untuk validnya kita tanyakan langsung saja kepada pengacara Habib Bahar bin Smith agar antum semua juga tahu bagaimana ini. Kita teleponnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diangkat. Ini penting ini untuk kita mengungkap suatu kasus barunya ini apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Ikhwan, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini anak kaget nih lihat berita-berita bahwasanya Habib Bahar itu menjadi tersangka ada beberapa di CNN, udah gitu di Detik dan lain sebagainya. Nah ini kita ingin tahu ini sebagai umat pecinta-pecintanya, ada berita seperti itu, apakah itu valid, Ustadz? Ya, berita itu valid dan memang tadi juga sudah dapat infonya ada surat yang diberikan ke Habib Bahar melalui lapas Gunung Sindur dan sudah diterima petugas lapas Gunung Sindur tadi. Begitu. Surat itu menyebutkan memang Habib Bahar sebagai tersangka terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap Ardiansyah selaku pelapor, dugaan melakukan pasal penganiayaan 351 untuk 170. Itu infonya. Untuk itu laporannya kan itu kan baru datang, itu surat ya, surat itu kan baru datang, itu kok ujung-ujungnya langsung jadi tersangka loh, gimana ceritanya? Ya, jadi proses itu laporannya sudah lama. Lama. Laporan polisi 2018. 2 tahun yang lalu. Ya, di Polresta Bogor Kota. Iya. Si pelapor melaporkannya. Seiring berjalan waktu, karena memang sudah ada perdamaian di antara kita, itu perkara stagnan, gitu, mungkin tidak dilanjutkan karena memang sudah ada perdamaian dan pihak pelapor juga sudah mencabut laporannya, juga sudah membuat video yang menyatakan bahwa kita sudah berdamai, juga kita sudah membantu pihak pelapor untuk biaya pengobatannya, gitu. Jadi kenapa kalau sudah berdamai tapi kok malah justru ini kasus tetap berjalan ya? Ya, jangan tanya saya, itu tanya pihak kepolisian kenapa mesti berjalan. Gitu. Yang pertama mungkin karena negara kemarin kita kalahkan, ya negara tidak mau kalah lagi. Yang dipetun itu ya, yang dipetun? Iya, yang dipetun itu. Jadi untuk menghilangkan malunya, ya dia naikkanlah perkara yang sudah lama. Ya, tapi nanti lihat aja, nanti malu lagi. Kayaknya ini. Untuk langkah-langkah ke depannya Ustadz Ikhwan itu apakah mau mengajukan yang gimana lagi nih untuk melawannya gitu?
Ya, kita nggak diam, kita tetap berjuang sekuat tenaga. Ada upaya hukum yang bisa kita lakukan terhadap penetapan tersangka itu melalui proses pra-peradilan. Oh, itu nanti jadi tempatnya di mana? Pihak, ya, kalau para pihak tidak berkenan dengan keputusan kepolisian dengan menetapkan dia sebagai tersangka, pihak yang tersangka itu bisa mengajukan pra-peradilan, diberi ruang di sana. Nah, soal wilayahnya kita masih pelajari itu. Apakah nanti di pengadilan Bandung atau di pengadilan Bogor ya, kita masih belum mendapatkan surat resminya dari pihak kepolisian. Sedangkan katanya Ardiansyah itu kan sudah damai gitu. Lalu dengar kabar seperti ini, Mas Ardiansyahnya itu gimana? Ustaz? Kaget. Bahkan beliau bikin status, yang statusnya itu ada di saya ya mungkin ya. Artinya mereka sudah, negara ini kan cinta damai katanya. Kok ada warganya yang berdamai, dipersulit begitu. Itu status dari Ardiansyah tersebut? Iya, dan itu ada WA dari beliau bahwa beliau sudah berdamai, bahwa beliau cinta Habib Bahar dan tidak akan mempersoalkan lagi. Artinya sudah suka sama suka untuk menyelesaikan masalah ini melalui perdamaian gitu. Artinya polisi tidak punya alasan ya untuk memproses ini. Berarti itu yang di statusnya Ustadz Ikhwan itu termasuk salah satu obrolan dengan korban tersebut ya? Betul. Kita masih komunikasi dengan pihak korban karena dia juga pegang apa yang menjadi kesepakatan kita bersama gitu. Apa nanti sama saya boleh diposting Ustadz? Silakan. Tafadhol Habib. Silakan semuanya. Jadi untuk langkah-langkah selanjutnya kita sebagai pecinta-pecintanya siap mendukung 100% Ustadz, dan semoga Ustadz juga diberikan kemenangan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi kabarnya dari beliau Habib Bahar gimana Ustadz? Ya, beliau tuh biasa saja menanggapinya karena memang sudah ada perdamaian, dan kedua tujuan beliau kan memang ingin berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, kalaupun rejim juga ingin berjuang untuk hal yang buruk, silakan saja. Kalau kita berjuang untuk kebenaran, itu yang penting. Iya, kita sebagai pecinta-pecinta habaib ulama juga persiapan untuk menyambut imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, juga siap menyambut dengan kebebasannya Habib Bahar bin Smith. Malah justru sekarang kita malah diginikan lagi gitu sama rezim ini. Ya, nggak pernah puas ini rezim memang terhadap ulama, selalu mengkriminalisasi. Kemarin juga kita datang ke lapas Gunung Sindur, kita minta agar Habib dibebaskan terlebih dahulu sebelum ada upaya hukum lain, gitu loh. Nah, karena kita sudah menang gitu, harusnya Habib dibebaskan. Nanti ada proses kemudian banding, kita kalah ya, silakan Habib dimasukkan lagi, tapi terlebih dahulu Habib harus dibebaskan, begitu loh. Ini tapi faktanya kan kemarin kita tidak berhasil ya, artinya tetap aja rezim ingin mengkriminalisasi ulama gitu loh. Walaupun putusan petunnya itu jelas di situ disebutkan bahwa SK itu sudah tidak sah dan harusnya Habib harus dibebaskan. Masya Allah. Terus berjuang ya Ustadz Ikhwan ya. Terima kasih nih atas waktunya. Insya Allah umat tahu kebenarannya bagaimana, umat tahu dan umat pasti mendoakan. Syukron Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu saudaraku, saya tadi barusan telepon Pak Ikhwan Tuan Kota selaku daripada pengacara Habib Bahar bin Smith. Jadi kita tahu nih, langsung dari pengacara. Pengacara adalah orang yang diberikan kuasa sepenuhnya oleh salah satu kliennya, yaitu Habib Bahar memberikan kuasa kepada pengacara. Ternyata inilah yang langkah-langkah pengacara tersebut lakukan. Dan yang perlu kita ingat adalah korban juga kaget dengan berita-berita tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan terhadap umat Islam, berikan kemenangan untuk Habib Bahar bin Smith, dan diberi kesabaran khususnya untuk Habib Bahar dan pengacara juga terus berjuang, jangan pernah katakan lelah, syir wala takif. Jadi info ini cukup valid dan bisa di-share sebanyak-banyaknya, silahkan di-upload lagi, silahkan agar umat tahu bahwasannya ulama kita sedang dibeginikan.
Mungkin ini saja ya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.